Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman. Sekiranya kalau teman-teman mempunyai usaha toko sembako nih, teman-teman mau sarana prasarana tokonya itu lebih lengkap, tapi barang yang dijual tidak lengkap. Ataukah teman-teman kepengen barang yang di toko itu semua lengkap, tapi sarana dan prasarananya toko tidak begitu lengkap? Nah, di sini saya mau mengulasnya, jadi simak terus videonya ya. Jadi di sini saya mau sharing kepada teman-teman sama usaha pelaku toko sembako yang ada di sana, yang ada di luar sana. Barangkali masukan ini bisa menjadi motivasi teman-teman yang sesama pelaku usaha toko sembako yang modalnya memang terbatas, atau pelaku usaha toko sembako rumahan dan pelaku toko sembako pemula. Jadi toko saya ini sekarang alhamdulillah sudah mau 2 tahun, jadi 1 tahun 6 bulan usianya. Alhamdulillah, kalau diibaratkan seperti manusia ini lagi belajar, lagi aktif-aktifnya untuk berkembang atau tumbuh kembangnya ya, entah mau berjalan, entah mau bicara, belajar ngomong dan lain sebagainya. Sama untuk bisnis juga sama. Jadi saya dan suami berusaha untuk tekun dan terus belajar mengenai usaha toko sembako ini. Sama juga teman-teman, kalau kalian mempunyai usaha toko sembako yang sama seperti saya, masing-masing sama-sama pemula, masing-masing modalnya terbatas, masih rumahan kayak gitu ya, jadi kalian harus tetap berusaha dan tetap semangat. Nah, seperti judulnya yang ada di awal tadi, kalau teman-teman mempunyai usaha toko sembako nih, pilih yang mana? Usahanya itu barangnya lengkap tapi sarana prasarana tidak memadai atau kurang lengkap, ataukah sarana prasarana itu lengkap banget, jadi kayak rak-raknya tuh bagus kayak rak minimarket tapi barangnya kurang lengkap. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih yang pertama, yaitu sarana prasarananya memang kurang lengkap tapi barangnya semua lengkap. Kalau menurut saya pribadi, sarana prasarana itu bisa ditunda untuk lain waktu, tapi kalau barang itu harus dipenuhi sekarang juga, karena kebutuhan pokok itu berbagai macam produknya sangat banyak sekali kayak gitu kan. Contoh yang paling sederhana ya teman-teman, ini ada pewangi. Ini pewangi, kalau kita misalnya beli cuma satu jenis itu kurang pas gitu ya, karena selera orang itu berbeda-beda. Jadi kepingin ada yang warna biru, ada yang kepingin warna pink gitu, karena memang selera orang itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi di sini saya menyarankan untuk teman-teman yang sesama toko sembako pemula dan juga rumahan yang modalnya terbatas, kalian bisa memenuhi segala kebutuhan barang yang ada di toko terlebih dahulu dan menunda untuk barang yang sekiranya itu kurang diperlukan atau kurang fungsinya. Ya, memang rak itu untuk menambah display itu sangat bagus, jadi menarik pelanggan dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau modalnya terbatas, kita bisa memutar uang tersebut untuk memaksimalkan produk kita terlebih dahulu. Jadi kita lengkapi segala kebutuhan toko sembako yang ada di toko kita itu. Bagaimana caranya toko kita itu lebih lengkap terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya ada uang hasil dari tabungan kita, nah itu bisa kita rupakan dalam bentuk barang, misalnya entah itu untuk beli meja, untuk beli rak, beli etalase ini dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman kalian tahu, toko sembako saya ini memang barangnya alhamdulillah sekian tambah waktu ya, misalnya tambah waktu tambah lama itu barangnya alhamdulillah memang saya akui memang lebih lengkap, tapi untuk sarana prasarana tokonya itu sangat kurang. Jadi teman-teman kalau kalian tahu di belakang saya, nah saya lagi menabung ini buat beli erak ya, minta doanya tuh semua saya taruh di itu, saya taruh di kartunya masing-masing kayak gitu. Jadi untuk raknya ditunda dulu, sepenting barangnya itu lengkap terlebih dahulu kayak gitu. Kalau itu saran saya pribadi gitu ya. Jadi bagaimana caranya barang kita itu lebih lengkap agar pelanggan yang datang di toko kita itu tidak kecewa. Jadi setiap barang yang mereka perlukan itu ada di toko kita, kemudian mereka puas dengan pelayanan kita, mereka puas dengan
segala kebutuhan sembako yang ada di toko kita, karena kita menjualnya sangat lengkap, harganya juga sangat murah, alhamdulillah insya Allah ya. Kemudian mereka pulang dengan hati senang karena sudah membawa barang yang mereka inginkan, kayak gitu. Terus kalau bedanya lagi nih, kalau misalnya teman-teman sekarang itu sarana prasarana tokonya tuh lengkap, udah di model kayak sedemikian rupa, kayak sebagus-bagusnya kayak minimarket kayak gitu ya, tapi barangnya dijual itu kurang lengkap, kemudian harganya tuh mahal. Nah itu nanti membuat si pembeli itu kayak kecewa gitu, udah alah tempatnya aja yang bagus tapi harganya juga mahal, setelah itu barangnya dijual kadang ada kadang enggak, nah kayak gitu. Jadi di sini saya motivasi saya pribadi khususnya juga teman-teman barangkali mempunyai toko sembako yang sama-sama kayak saya, masih pemula, belum, masih rumahan, modalnya terbatas, yang penting kalian lengkapi terlebih dahulu segala barang yang ada di toko sembako. Nanti lambat laun kalian bisa menabung untuk membeli rak dan sarana dan prasarana seperti itu. Nggak apa-apa meskipun orang-orang berkata itu tokonya dari dulu gitu-gitu mulu ya, kayaknya udah 2 tahun ya, belum 2 tahun juga kan, kita yang merasakan sendiri, kita yang buka-buka toko sendiri kayak gitu kan. Nggak apa-apa mau tokonya masih pakai kardus kah, mau pakai apa, yang penting barang kita lengkap aja dulu. Nanti seiring bertambahnya waktu kita bisa lebih baik, keadaannya lebih bagus daripada yang kemarin kayak gitu. Jadi yang terpenting adalah memuaskan pelanggan terlebih dahulu dengan segala barang yang ada di toko kita, baru deh nanti kita memikirkan sarana prasarana sekiranya gimana ya toko saya ini kelihatannya lebih bagus kayak gitu teman-teman. Oke. Di video saya yang kemarin saya juga telah mengulas bahwa kita sebagai usaha toko sembako, kalau kalian mau membuka usaha toko sembako, apa dulu yang kita penuhi atau barang apa yang harus kita belanjakan terlebih dahulu. Jadi nonton video saya yang kemarin ya, yang 10 barang yang harus kalian tahu atau wajib kalian ketahui untuk membelanjakan 10 barang itu ketika teman-teman buka usaha toko sembako. Jadi setelah barang itu terpenuhi, baru deh kalian bisa beli barang-barang yang lain yang sekiranya itu dibutuhkan banget oleh pembeli. Jadi kalau misalnya ada pembelian datang nih, kita baru buka usaha toko sembako nih ya, kalian catat misalnya barang ini nggak ada, dicatat. Jadi kalau pas belanja lagi harus kita penuhi barang itu biar mereka nggak kecewa. Jadi ketika mereka datang lagi ke toko kita, barang-barang itu sudah ready, jadi kita siap untuk diperjualbelikan kayak gitu. Jadi seiring bertambahnya waktu, setiap barang yang nggak ada di toko kita catat, pas belanja nanti kita belanja, kalau pas pembelinya datang nanti kita tawarkan barang itu, seperti itu. Jadi lambat laun barang-barang kita akan lengkap, komplit, banyak variannya, banyak pilihannya, dan insya Allah harganya juga terjangkau gitu. Jadi itu salah satu strategi juga nih teman-teman, bagaimana menarik pelanggan. Jadi menarik pelanggan itu bisa juga dengan cara menata toko yang serapi sedemikian rupa, harganya murah, jadi pembelinya bisa puas. Tapi kalau kalian masih pemula ya nggak apa-apa, untuk sarana prasarana tokonya bisa ditunda, kalian lengkapi terlebih dahulu barang-barang yang ada di toko itu, sekiranya nanti barangnya lengkap kayak gimana gitu. Kemudian jangan lupa ya untuk mengelola keuangan toko itu yang benar-benar teliti gitu, jangan sampai deh kita tuh minus kayak. Jadi setiap tahu kelebihan dan ataupun keuntungan, maaf bukan kelebihan tapi keuntungan atau omset per harinya itu berapa gitu. Jadi kita mengambil keuntungannya itu nggak seenaknya sendiri kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video saya tentang sharing-sharing bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan toko sembako, kemudian kita melengkapi sarana prasarana toko sembako, misalnya rak, etalase, dan lain sebagainya. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.